Shalom, salam misioner untuk adik-adik semua. Sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Bapak, Ibu, atau Kakak selama mengikuti sekolah minggu online ini. Adik-adik berpakaian sopan dan rapi. Adik-adik ikuti instruksi kakak-kakak pendamping dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi. Selama mengikuti sekolah minggu online ini, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pengumuman nih. Setiap minggu setelah mengikuti kegiatan sekolah minggu ini, adik-adik mohon mempersiapkan kolekte juga ya. Lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti dibawa saat boleh mengikuti sekolah minggu di gereja. Atau boleh juga dikumpulkan kepada kakak-kakak pendamping masing-masing lingkungan. Adik-adik di rumah, apa kabar? Yesus luar biasa, Bunda Maria cinta saya. Adik-adik yang manis, marilah kita menyiapkan diri untuk berdoa bersama-sama. Duduk yang sopan dan kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Kalau sudah siap, marilah kita berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua doaku. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa di dalam surga, kami datang menghadap kepadamu untuk mengucap syukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengutus putramu Yesus Kristus
untuk mengajari kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang patuh kepada orang tua, mengajari kami untuk belajar bersama-sama, mengajari kami untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa. Semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Bapa di dalam surga, berkatilah juga orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Berkatilah juga kami, berkatilah juga kakak pendamping kami semuanya, supaya selalu sehat dan kami dapat dibimbing dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, berkatilah talenta yang ada pada kami masing-masing, sehingga kami dapat mengembangkan talenta yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik masih tetap duduk dengan manis karena kakak pendamping yang lain akan membacakan firman Tuhan. Adik-adik tetap duduk yang manis ya. Selamat menerima firman Tuhan. Hai sahabat-sahabat Tuhan Yesus, apakah sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan? Mari kita menyiapkan hati, duduk yang tenang ya. Semoga Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian, dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapatkan laba 2 talenta."
Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, setelah membaca dan mendengarkan firman dari Injil Matius tadi, saat ini Bunda akan bercerita dan memberikan renungan secara singkat. Pada kesempatan ini, adik-adik, Bunda akan bercerita. Sebelumnya Bunda bertanya, adik-adik tahu ini apa namanya? Bunda ada bawa kotak seperti ini. Oke. Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu ya, atau belum tahu ya, nanti Bunda sampaikan. Ini namanya kotak perkakas. Kotak perkakas Bunda penuh dengan benda-benda yang sangat berguna. Jadi namanya perkakas ini berarti tempat menyimpan alat-alat atau benda-benda yang suatu saat akan digunakan. Baik, hari ini Bunda akan menceritakan sebuah cerita mengenai perkakas. Bunda menamakan 3 kotak perkakas. Nah, Bunda akan bercerita dulu tentang perkakas ini. Setelah itu Bunda kaitkan dengan tema kita hari ini, yaitu talenta. Cerita singkat yang Bunda berikan yaitu katakan ada seseorang yang memiliki perusahaan di bidang bangunan. Dia memiliki banyak pegawai. Nah, suatu ketika ia akan pergi meninggalkan perusahaan dalam waktu yang cukup lama dan jauh dari perusahaan tersebut. Nah, sebelum ia pergi, ia memberi tanggung jawab kepada pegawai-pegawai yang ia percayakan. Ia memanggil ketiga pegawai. Bunda memberi nama 3 pegawai itu adalah Agus, Anton, dan John. Agus, Anton, dan John menerima kotak perkakas selama ketidakhadirannya di bosnya itu di perusahaan yang ia pimpin. Untuk kotak pertama diterima oleh Agus. Kotak yang sangat besar, yang berisi dengan perlengkapan yang cukup lengkap. Sedangkan kotak yang kedua lebih kecil dari kotak yang pertama, kotak yang diterima oleh pegawai Anton. Sedangkan kotak yang ketiga
adalah kotak yang berisi sangat kecil dan isinya pun tidak terlalu lengkap. Nah, selama perusahaan yang ditinggalkan oleh Pak Bos tadi, mereka memberikan tanggung jawab kepada ketiga pegawai tersebut untuk melaksanakannya pekerjaan yang ia tinggalkan. Untuk kotak yang pertama yang diterima oleh pegawai Agus, ia bekerja di bidang bangunan di seluruh perusahaan yang ada di tempat tersebut yang dipimpin oleh bos tersebut. Sedangkan si Anton mengerjakan perbaikan dan perawatan di seluruh bagian perusahaan tersebut. Sedangkan John, dia disuruh bekerja sesuai alat yang ia miliki, kemampuan yang ia miliki. Nah, sepulangnya dari bepergiannya bos tersebut, ia kembali kemudian melihat hasil pekerjaan yang mereka kerjakan selama ia tidak ada. Untuk pegawai Agus, dia mengerjakan pekerjaannya sangat baik, hebat, sempurna dia. Sedangkan Anton, ia mengerjakan juga di bidang perbaikan dan perawatan di perusahaannya dengan hasil yang baik dan bagus. Namun pegawai yang ketiga yang bernama John, ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya tadi, bosnya, sehingga marahlah bos tersebut dan tidak kepadanya, dan ia tidak dipekerjakan lagi di perusahaan tersebut. Nah, maksud dari cerita di atas berkaitan dengan talenta yang tema kita hari ini, adik-adik. Maksudnya itu perkakas yang diberikan kepada ketiga pegawai tersebut sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Apa yang mereka bisa lakukan, bosnya memberikan tanggung jawab yang sesuai. Namun salah satu pegawainya itu tidak melakukan tanggung jawab dan ia menganggap ia tidak mampu untuk melakukan pekerjaannya. Dia menganggap dia tidak bisa, padahal dia bisa saja melakukan pekerjaan tersebut. Jadi adik-adik, cerita di atas adalah gambaran baik tentang apa yang telah diperbuat oleh Allah dalam diri kita. Dia memberikan kepada kita masing-masing perlengkapan untuk digunakan membangun kerajaan Allah. Baik adik-adik, dari cerita di atas, hubungan cerita tadi dengan tema kita hari ini yaitu talenta. Cerita tersebut di atas memberikan contoh bahwa kita harus mengembangkan atau meningkatkan kemampuan kita sesuai talenta yang kita miliki. Dari kedua pegawai tersebut di atas, mereka betul-betul melakukan tanggung jawab tugas mereka sesuai kemampuan mereka, sesuai yang dikehendaki oleh bos mereka. Sedangkan pegawai yang ketiga tadi, dia tidak melakukan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh bos mereka. Jadi hubungan cerita tadi dengan tema kita hari ini, talenta adalah misalkan adik-adik memiliki kemampuan di bidang apa saja, bisa ditingkatkan dengan cara selalu
melakukan sesuai apa yang adik-adik bisa. Contohnya adik-adik bisa di bidang menyanyi, berarti adik-adik bisa mengikuti KOR di paroki atau mengikuti kegiatan amal kasih supaya adik-adik tetap berkembang dan bisa membantu sesama melalui suara yang adik-adik punya. Demikian juga adik-adik yang pintar di dalam bidang musik bisa membantu dalam kegiatan di gereja, memainkan alat musik maupun di amal kasih, aksi amal kasih bagi orang-orang yang membutuhkan, misalkan orang-orang yang terkena bencana. Jadi kita bekerja atau kita melakukan kemampuan yang kita miliki itu berbeda-beda. Seperti cerita tadi di atas, yang bisa di bidangnya menyanyi, khusus menyanyi, yang bisa di bidang memain musik dan lain sebagainya, itu dia melakukan sesuai kemampuan, karena dengan itu kita sudah melakukan hal yang diinginkan oleh Allah kepada kita, supaya syukur atas kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita tingkatkan dan kita manfaatkan untuk kepentingan sesama yang memang membutuhkan bantuan kita. Ya, mungkin itu saja ya adik-adik, renungan singkat dari Bunda. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat berguna dan manfaat bagi adik-adik di rumah. Oke, sampai jumpa. Pagi adik-adik, minggu ini Bunda akan membacakan ayat emas kita. Ayat emas kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 29. Injil Matius bab 25 ayat 29 yang berbunyi, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Oke, itu ya adik-adik ayat emas kita pada hari ini. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ekaristi Kudus adalah sakramen yang paling agung. Sebab sakramen Ekaristi bukan sekedar sarana penyalur rahmat, melainkan si pemberi rahmat itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Tuhan kita yang benar secara pribadi hadir di dalamnya. Maka gereja mengimani Ekaristi sebagai sumber dan puncak hidup Kristiani. Bahkan dikatakan bahwa sakramen-sakramen lainnya berhubungan erat dengan Ekaristi dan terarah kepadanya. Maka dapat dikatakan bahwa perayaan Ekaristi itu perwujudan diri gereja yang utama di bidang liturgi. Karena itu perlulah kita memahaminya dengan baik agar Ekaristi tidak berhenti pada ritual keagamaan, melainkan benar-benar dihayati dan berbuah dalam kehidupan kita. Kata Ekaristi berasal dari Injil ketika Yesus meletakkan dasar Ekaristi Kudus. Para murid menceritakan pada saat perjamuan terakhir, Yesus mengucap syukur setelah ia mengambil roti dan anggur dalam tangannya. Demikianlah dari kata Yunani, Eucharistia, yang berarti ucapan syukur, kita mendapatkan nama Ekaristi Kudus. Katekismus mengajarkan bahwa Ekaristi Kudus merupakan kurban dan sakramen. Sebagai kurban dan sakramen, perayaan Ekaristi Kudus menghadirkan kembali tindakan ilahi
Yesus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya pada perjamuan malam terakhir. Penyerahan tubuh dan darah tersebut mendapatkan bobotnya pada hari berikutnya ketika tubuhnya tercabik-cabik dan darah mengucur di sekujur tubuhnya di kayu salib. Tindakan Yesus mengubah roti menjadi tubuhnya dan anggur menjadi darahnya memperbarui makna Paskah Yahudi. Bangsa Yahudi merayakan Paskah untuk mengenang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir yang ditandai dengan penyembelihan anak domba. Dalam kitab Keluaran 12 dikisahkan orang Israel diperintahkan untuk menyembelih anak domba yang darahnya dioleskan di ambang pintu agar orang Israel terhindar dari kutuk yang menimpa bangsa Mesir. Ketika kutuk dijatuhkan, Tuhan melewati rumah-rumah yang pintunya diolesi darah anak domba itu, sehingga anak sulung bangsa Israel selamat. Maka disebut Paskah, artinya Tuhan lewat. Dengan mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." dan Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Yesus menyempurnakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, orang Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir. Berkat darah anak domba yang disembelih, dalam perjanjian baru, Kristus sendirilah yang menjadi anak domba yang disembelih itu, yang dikorbankan satu kali untuk selamanya, untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Itulah yang terjadi di kayu salib, ketika darahnya mengucur dan tubuhnya tercabik-cabik dalam penderitaan dan wafatnya. Dari sinilah kita memahami perayaan Ekaristi sebagai perayaan kurban. Dalam perayaan Ekaristi, semua tindakan Kristus sampai kebangkitannya itu dihadirkan. Penghadiran peristiwa penyelamatan Kristus itulah yang menjadikan Ekaristi sebagai sakramen. Khususnya setelah imam selesai mengucapkan kata-kata konsekrasi, Yesus hadir dalam rupa roti dan anggur. Sejauh rupa roti dan anggur itu masih ada, Yesus tetap hadir dan sakramen Ekaristi Kudus juga tetap ada. Tindakan kita menerima Ekaristi Kudus disebut komuni kudus. Seperti bangsa Israel yang makan daging anak domba, demikianlah kita makan daging anak domba Allah, seperti yang dipesankan Kristus. Yesus menjanjikan, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ia juga menjanjikan, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Karena itu, dengan tinta emas, para murid mencatat pesan Yesus untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Yesus itu, yakni mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Ia memerintahkan kepada rasul-rasulnya untuk mengulangi tindakan yang sama itu dengan kata-kata, Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Itulah tugas agung yang hingga kini diteruskan oleh gereja dalam wujud perayaan Ekaristi. Imam berdiri di altar sebagai wakil Kristus yang kelihatan, atau in persona Christi.
dan mengucapkan kata-kata Yesus sendiri. Perayaan Ekaristi merangkum seluruh ajaran Injil dan karya penyelamatan Yesus. Itulah sebabnya gereja mengajarkan Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup Kristiani. Saudara-saudara yang terkasih, demikian katekese singkat kami, Komisi Kateketik Kuspen Agung Jakarta. Semoga bahan-bahan ini berguna untuk pendalaman iman dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Adik-adik semuanya, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan juga banyak hal yang disampaikan oleh kakak pendamping kita. Semoga apa yang kita baru saja dengarkan, kita sungguh-sungguh menghayati dan kita sungguh-sungguh percaya. Kita yakin bahwa apa yang kita telah dengarkan itu sungguh baik untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita berdoa untuk doa penutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, di mana pada pagi yang indah ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan sungguh-sungguh kami dapat membawa ke dalam keluarga kami masing-masing, dan kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dari kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semuanya, berkatilah kakak pendamping kami, berkatilah juga orang tua kami masing-masing. Semoga kami sungguh-sungguh dapat berkumpul kembali seperti semula. Tuhan, kami juga berdoa semoga penyakit corona ini secepatnya menjauh daripada kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, inilah doa yang kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Jesus loved the little children of the world. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua.